Gimana kalau aplikasi kamu mati, terus nggak bisa otomatis jalan sendiri? Capek nggak tuh ngurusnya? Pasti effort banget sih buat remote sana-sini, kemudian jalanin script sendiri, dan seterusnya. Tapi kali ini, saya akan kasih tips buat teman-teman supaya aplikasinya bisa running secara otomatis. Yuk, tonton video ini sampai dengan selesai. Kemarin itu ada yang komen di video saya dari Ujang Pudin 2004. Kalau misal saya ingin menjalankan sistem aplikasi, kalau semisal mati, apakah bisa pakai cron job? Misalnya, saya punya aplikasi Golang dan ingin running terus-menerus. Terus kalau tiba-tiba mati aplikasinya, cron job akan menjalankan kembali aplikasi tersebut. Apakah bisa, Pak? Bisa. Tapi yang menariknya gini, ada salah satu subscriber juga yang bantu jawab. Namanya adalah Reni Penny P9257. Nah, dia ini sering juga nih komen-komen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan subscriber yang lain. Penasaran, ini orangnya gimana ya? Kayaknya udah berpengalaman banget nih main-main di dunia perserveran. By the way, thank you banget ya Bang Reni untuk bantu jawabnya ya. Nah, di sini Bang Reni ini dia ngasih dua skenario. Yang pertama adalah cek dulu apakah programnya jalan atau tidak. Kalau programnya jalan, maka skip si script-nya atau si cron job-nya. Tapi kalau dia tidak running, maka cron job tadi dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat tiba-tiba listrik mati, terus program running saat server booting. Artinya, kalau tiba-tiba listrik mati, kemudian kita akan menjalankan atau reboot lagi nih servernya, maka cron job-nya akan running ketika server booting. Nah, kita akan coba buktikan untuk skenario yang pertama dulu. Untuk kasus kalau programnya berhenti, bagaimana cara mendeteksi dia berhenti atau tidak. Kemudian kalau berhenti, bagaimana cara menjalankan program tersebut. Yuk. Untuk kasus di sini, saya akan menggunakan MySQL, misalkan ya, contohnya. Jadi saya punya status dari MySQL yang ada di server Ubuntu ini aktif atau running. Kemudian saya akan coba matikan kalau misalkan tiba-tiba ada event-event tertentu yang mengakibatkan servernya itu mati. Stop. Oke, kalau kita cek statusnya inaktif. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu. Nah, saya punya sebuah script base, misalkan start apps.sh. Nah, di sini ada pengkondisian. Artinya, kondisi ini saya akan mengecek apakah status dari MySQL-nya itu sedang aktif atau tidak. Nah, kalau misalkan sedang tidak aktif, maka akan muncul pesan bahwa MySQL tidak berjalan. Kemudian memulai SQL. Nah, setelah memulai SQL, saya akan pasang satu komen untuk menjalankan atau memulai SQL-nya, yaitu dengan perintah systemctl start MySQL. Nah, tapi kalau misalkan status MySQL-nya itu aktif, maka cukup jalankan pesan MySQL sudah berjalan. Sesimpel itu. Nah, sekarang kita akan coba dulu si script-nya. Saya akan jalankan dengan perintah base. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya. Statusnya tadi itu inaktif kan? Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan start app.sh ini dengan perintah base. Kemudian enter. Perhatikan ada date-nya ya. Kemudian ada pesannya, MySQL tidak berjalan karena pada saat dicek statusnya adalah inactive. Kemudian memulai SQL. Di belakangnya dia akan menjalankan start MySQL. Nah, kalau kita cek kembali statusnya, maka status MySQL-nya itu sudah aktif. Kalau script ini sudah aktif, maka yang kedua adalah kita akan masukin script ini ke cron job-nya. Nah, di sini kondisinya adalah cron job itu akan menjalankan atau memeriksa per berapa ya? 1 menit ya. 1 menit. Apakah MySQL-nya itu aktif atau tidak.
kita akan gunakan perintah cron tab -E. Kemudian saya akan gunakan bintang, kemudian 1. Ya, artinya per 1 menit dia akan ngecek status dari MySQL-nya. Nah, untuk status MySQL-nya, kita akan gunakan perintah base, kemudian home, doi, kemudian start underscore app.sh. Kemudian enter yes. Aman. Kemudian kita cek cron tab -L, dia sudah ada di sini. Nah, nanti biarkan dia 1 menit sekali akan menjalankan perintah cron job seperti ini. Misalkan saya akan matikan dulu MySQL-nya. Kemudian saya cek statusnya adalah inaktif. Nah, kita tunggu 1 menit berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ulang status dari MySQL, dan statusnya aktif tanpa kita menjalankan script untuk menjalankan atau mengaktifkan si MySQL tadi. Nah, gimana nih? Kamu ada yang berhasil nggak menjalankan script kayak tadi? Atau kamu bisa gunakan skenario yang kedua yang disarankan oleh Bang Reni tadi. Nanti hasilnya kalian bisa tulis di kolom komentar, berhasil atau tidak. Oke, itu aja untuk video edukasi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bang Reni Penny 9257 atas jawabannya, keren banget. Dan setelah kita coba ternyata berhasil apa yang dibilang sama Bang Reni. Kalau kamu ada yang ingin dibahas terkait dengan sistem operasi atau server, silahkan tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.